Di mana aku mengambil keuntungan darinya? Setelah mengatakan ini, saya tidak tahu apakah itu gangguan atau apa. Wajah cantik Putri Wenqing ditutupi dengan awan merah muda, dan dia memangkas sosok langsingnya. Tetapi untungnya, satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh dewa bawaan ini agar dia terbiasa melihatnya adalah sederhana seperti selembar kertas kosong. Namun, Kaisar Ke memegangi punggungnya dengan tangan di belakang punggungnya, berkata dengan suara tegas, Jenderal Feng adalah Kaisar. Anda adalah Kaisar. Pada awalnya, Anda gagal memenangkan pertempuran. Anda masih belum tahu levelnya? Saya juga. Ini hanya untuk belajar satu sama lain. Satu demi satu digunakan untuk mengajar ayahmu untuk mengajarimu Taoisme. Juga mengatakan bahwa itu tidak menggertak tubuh Jenderal Feng tanpa Taoisme. Akhirnya, aku ingin menggunakan kekuatan garis keturunan. Ini bukan keuntungan. Apakah perlu untuk mengikat tangan dan kaki Jenderal Feng untuk ayahku dan membiarkanmu bertarung? Putri Wenqing menolak untuk menerima. Apa yang salah dengan kekuatan garis keturunan? Hanya para dewa bawaan yang diizinkan memiliki nasib baik dari surga dan bumi. Bukankah seharusnya aku diizinkan dilahirkan dengan kekuatan garis keturunan? Apa yang dikatakan Putri Wenqing masuk akal. Keuntungan dari dewa bawaan terlalu banyak. Jika Anda mengatakan bahwa satu-satunya hal yang dapat membuat makhluk terlahir bangga adalah kekuatan darah semua ras. Bukankah dia hanya mengandalkan dirinya sendiri sebagai dewa bawaan? Putri Wenqing mengepalkan tinjunya dengan erat. Tetapi Kaisar Ke tidak memiliki niat sedikit pun untuk dimanja. Setidaknya di depan rumah para dewa, dia keras dan tidak toleran. Kalau begitu, kau masih anak perempuan ayah. Suara para dewa berguling, menyebabkan banyak dewa dan jenderal gemetar. Dan Putri Wenqing mengangkat kepalanya. Emosi yang terkandung di mata cerah itu terlalu banyak. Bahkan jika Qin Yichen bukan selembar kertas kosong, sulit dibaca untuk sementara waktu. Putri Wenqing tiba-tiba berbalik. Dan para dewa akan mundur lagi dan lagi. Tetapi sebelum sosok cantik itu keluar dari istana Kaisar Ke, dia melihat bahwa Kaisar Ke penuh dengan rasa jijik dan berkata, kamu hanya sedikit mampu. Jangan minta kamu memberi ayahmu wajah. Akan menyenangkan untuk kembali hidup-hidup. Putri Wenqing tertegun. Ketika dia menoleh lagi, wajah cantik Putri Wenqing penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Ayah, apa yang kau katakan? Kaisar Ke memberinya tatapan putih. Aku berkata, jangan biarkan para jenderal mengumpulkan mayatmu. Ayah, kamu telah mengizinkanku pergi ke Tianhe Bihai. Hebat. Aku tahu bahwa Patriark Dike adalah ayah yang paling bijaksana dan tampan di dunia. Putri Wenqing berlari langsung ke kursi para dewa. Dan hanya cabang-cabang emas dan dedaunannya yang bisa berlari naik turun di kursi istana Kaisar Ke. Kaisar Dike tampak jijik dan menjentikkan lengan bajunya. Oke. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepada Jenderal Feng atas belas kasihnya? Berbicara tentang seorang jenderal tertentu bernama Feng, kegembiraan di wajah Putri Wenqing berubah menjadi ketidakpuasan. Dia. Putri Wenqing mengangkat leher merah mudanya tinggi-tinggi dan berjalan di depan Qin Yichen. Tampaknya dengan enggan menyerahkan tangannya. Jenderal Feng, lepaskan. Qin Yichen terpana di tempat yang sama. Anda menggertak dewa bawaan dan tidak mengerti dunia? Bukankah penerusnya memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa talenta yang menang? Mengenai Kaisar Ke, dia sepertinya terlalu malas untuk mengajar. Jenderal, gadis kecilku tidak tahu bahaya di dunia. Selamat dari Bihai dan pestanya. Tolong urus kamu. Ketika banyak dewa dan jenderal mendengar kata-kata itu, bagaimana mereka berani menjadi sedikit sombong? Kaisar akan sopan kepada Anda. Tetapi Anda harus sopan. Terlebih lagi, banyak dewa dan jenderal memahami arti lain dari kata-kata ini. Urus putriku. Tidak perlu bagi Kaisar Ke untuk mengatakan ini, atau bahkan seseorang untuk memesan. Banyak dewa akan memiliki ukuran rasa. Wenqing, ketika kamu tiba di Bihai Tianhe, kamu harus mendengarkan perintah para jenderal. Kamu masih bisa diizinkan di istana kekaisaran, tetapi tidak ada yang bisa membiarkanmu di luar. Mengerti? Putri Wenqing mencibir bibir ceri, di mana dia masih bisa mendengarnya. Pada saat ini, dia hanya memikirkan luasnya Tianhe dan Laut Biru, dan pemandangan luas dari berbagai ras yang bersaing untuk pertempuran. Inilah yang dia dambakan. Kaisar Dike mengalihkan pandangannya ke arah Qin Yichen lagi, dan berkata sambil tersenyum, Jenderal Feng, apakah Anda menyadari cara pistolnya? Yang Mulia Qi, sudah memasuki Tao. Seorang pria yang kuat di level Kaisar Ke, Kaisar Monark, benar-benar memiliki tampilan yang keras. Tetapi di mata ilahi Qin Yichen, ada sentuhan niat tombak, dan harus dikatakan bahwa Putri Wenqing juga merupakan pencerahan. Detik berikutnya, dia melihat Kaisar Ke mengangkat jarinya. Sinar cahaya ilahi bergegas ke alis Qin Yichen, dan dia tidak bisa membantu menghindar. Ini dapat dianggap sebagai hadiah umum dari Kaisar. Setelah Anda mencapai kesuksesan dalam kultivasi Anda dapat membandingkannya dengan Wenqing. Qin Yichen terkejut, bahwa cahaya ilahi berubah menjadi mukjizat yang tak terhitung jumlahnya. Dan pada akhirnya itu berubah menjadi bayangan ilahi untuk menampilkan ribuan tombak ajaib. Itu adalah tombak Kaisar Lilin Xuanwang.
Qin Yichen tidak tahu apakah Kaisar Ke telah menyembunyikan tangan dan memberinya gulungan yang terfragmentasi, tapi ini pasti Daova. Selain itu, tombak Kaisar Lilin yang dilemparkan Putri Wenxing barusan juga mengesankan. Terima kasih, Yang Mulia. Kaisar Ke sedikit mengangguk, melambaikan lengan bajunya dan berkata, kalian jenderal, mundur dan bersiaplah. Qin Yichen baru saja kembali ke formasi pertempuran, tetapi melihat bahwa Kaisar Ke tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia meliriknya lagi, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ngomong-ngomong, Jenderal Feng, apa yang Anda sebut Kaisar ini sekarang? Qin Yichen kaget, dan berkata perlahan, Yang Mulia. Begitu kata-kata ini keluar, banyak dewa dan jenderal di antara penonton mengubah ekspresi mereka sedikit. Bahkan Putri Wenxing diam-diam melihat dewa pedang bawaan ini, dan diam-diam bertanya apakah dia pura-pura bingung atau harusnya benar-benar bodoh. Anda tahu, di surga Kaisar, ada banyak Kaisar, tetapi hanya ada satu Kaisar. Secara umum, hanya Kaisar yang bisa disebut keagungan Anda. Raja Tians berdiri di dekat kursi para dewa, tidak dapat mendengar apakah dia senang atau marah. Jenderal Feng, bukankah raja ini mengajarkan hal ini padamu, kan? Wajah berangan air Qin Yichen linglung, dan setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Yang Mulia. Apakah kamu tidak suka Yang Mulia memanggil Yang Mulia? Begitu komentar ini keluar, senyum Dike tampak menarik. Saya takut bahwa hanya dewa bawaan ini yang bisa begitu mudah. Setelah beberapa saat, ada tawa keras bergema di istana kekaisaran. Hahaha, tentu saja aku menyukainya. Mundur. Wen Qing, kamu tidak diizinkan menggertak Jenderal Feng dengan bantuan jenderal lain. Putri Wenxing sedikit melengkungkan bibirnya. Apakah saya perlu seseorang untuk membantu saya menggertaknya? Namun, di bawah tatapan Kaisar Ke, Putri Wen Qing menjadi santun lagi, putri pensiun. 100.000 dewa dan prajurit akan mundur. Sementara Kaisar Ke menatap putrinya, tetapi senyumnya perlahan-lahan surut. Perguruan tinggi wanita tidak tinggal. Tuhan tidak akan menipu aku. Raja Tians tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tidak berharap Yang Mulia pada akhirnya akan pergi. Tetapi barusan, sepertinya ini hanya masalahnya. Jika tidak, bisakah Wen Qing benar-benar membiarkan Wen Qing pergi? Kaisar Ke diombang-ambingkan, lalu duduk di kursi dewa, dan berkata dengan ramah, Wen Qing, saatnya menikah. Mata Raja Tians bersinar. Dan dia berbisik pelan, Yang Mulia berarti, pernikahan. Mata Dike dijun panjang, aku akan melakukannya sendiri. Setelah semua, Wen Qing adalah putriku. Ketika Kaisar Ke selesai berbicara, dia menghela nafas panjang. Tatapan ilahi dengan rambut gimbal yang mempesona itu menatap Raja Tians. Tians, kapan kamu bisa memanggilku keagunganmu? Raja Tians menggoncangkan seluruh tubuhnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia. Hanya ada satu perbedaan kata antara keduanya. Wei Chen mengubah mulutnya, tetapi hanya dengan sentuhan bibirnya.